Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tema yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, waspada dari bahaya pendangkalan. Artinya umat Islam bila tidak mumpuni ilmunya, tidak benar akidahnya, tidak kuat pendiriannya, nanti nasibnya akan terombang-ambing, ibaratnya bagaikan buih untuk akan terbawa kemana mengalirnya air. Ya nanti resikonya pasti akan musnah. Makanya kita butuh waspada bahaya pendangkalan supaya kita tidak menjadi korban, maka wajib punya pendirian pasti. Tujuan tema ini kita angkat supaya kita lebih kembali dan mempercayai kepada agama ini. PD, percaya diri, dan dipenuhi konsekuensinya apa yang jadi kewajibannya, dengan diilmui, diamalkan dengan benar, lalu dinasihatkan, didakwahkan. Uraian untuk menjelaskan hal ini kita akan kaji dua ayat insyaallah ta'ala, yang ke-100 dan 101 dari surah Ali Imran. Bisa dibuka mushaf Qur'annya, surah Ali Imran ayat yang ke-100 dan 101. Kalau ada yang membawa kopian tafsirnya, bisa dibuka, habis nanti bisa ditambah kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya dengan yakin tanpa ragu tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang menjadi kewajibannya.
Kedudukan Allah sebagaimana ada di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu tauhid uluhiyah. Itu alasan kenapa ada 3 jenis tauhid. Kita akui kedudukan Allah zat satu-satunya yang kita mengesakannya, bahwa Allah itu pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Itu tauhid rububiyah. Yang itu kita sudah punya bekal, kawan bayek. Yang kita diluaskan pemahaman kita dengan diajak melihat agungnya Allah dengan nama-namanya yang menunjukkan kerja. Berapa nama-nama Allah? 99 yang disebut dan dikenalkan, tapi bukan pembatasan. Yang belum diceritakan terlalu banyak. Yang diringkas dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu zat yang maha hidup, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak mati, nggak lelah, nggak letih, nggak tahu gregesi, nggak pernah aras-arasan. Allah nggak punya sifat jelek. Al-Qayyum yang berkarya, ngupeni alam raya, ada berapa macam spesifik kemampuan kerja. Kira-kira sak desa dipane wong siji niku tiyange kudu pinter mboten? Apa-apa iso. Sementara Mbah Lurah ndak pernah kerja sendiri, dipun bantu pinten pamongi. Kepala sekolah saja, sak sekolahan sudah berapa pembantu para gurunya. Orang berumah tangga, suami juga nggak bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi alam raya Allah nangani sendiri, hebat nggak? Sehingga nanti akan semakin agung Allah dan semakin lemah setiap diri. Itu kedudukan Allah yang kita butuh mengenal. Bila sudah begitu, kita selalu berhajat kepada Allah. Makanya tumpuan harapan kita, taruhan nasib itu hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Itu kita mengetahui tentang kedudukan Allah, percaya, yakin tanpa ragu, lalu kita wujudkan kewajibannya. Apa kewajiban kita? 1, meyakini tanpa ragu. 2, ikrar dengan 2 kalimat syahadat. 3, diwujudkan dengan ketaatan. Yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu, teman yang baik, amal soleh. Yang kelima, iman bisa turun maka waspadai dari malas, teman yang buruk, gak ada ilmu, dosa-dosa dan macam-macam. Itu tadi tentang panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apa makna orang beriman telah kita sebutkan. Ini merupakan panggilan kasih sayang. Siapa-siapa yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, kudune dia merasa bahagia. Kenapa? Ditimbali oleh Allah, zat yang maha kuasa. Dan itu hanya untuk kemaslahatan. Allah hendak memberi dan memberi. Lek tiyang nyeluk pitike niku sing bejo pitike napa wonge? Kur dipiuri jagung. Sing bejo pitike napa sing duwe pitik? Pitik sing bejo nggih. Ya panggah wong ya do ngelemu ya dibelah. Wah, sapite sing bejo. Didol sik mending beleh. Kalau kita mau manggil ayam dilemokne begitu. Tetapi ketika Allah memanggil kita nggak akan dikorbankan. Kita akan diberi dan dijadikan pewaris surganya. Kesempatan dipun timbali. Buat selok malah ngalih ngoten nggih.
Jenengan duwe pitik celuk ukur malah ngalih, semremut mboten? Loh, kenapa kita menjadi gambaran seperti itu? Makanya ketika dipanggil sambutlah, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah memanggilmu, ijabai. Rasul memanggilmu, ijabai. Kenapa? Kamu akan diberikan kehidupan yang baik, yaitu menjadi pewaris surga. Namanya panggilan kasih sayang. Makanya ketika Allah memanggil, sambut. Karena akan diberikan proyek. Ada kebaikan kita diberitahu supaya bisa mengambil dengan sempurna. Ada bahaya kita diwaspadakan bisa selamat dengan sempurna. Di sini proyeknya apa? Yang kita diberikan pekerjaan bila kita nanti sukses, nanti hasilnya besar, yaitu supaya percaya diri dan jangan taat kepada orang yang latar belakang agamanya sudah kadaluwarsa. Sinten tiyang sing agamane wis kadaluwarsa? Ahli kitab. Makanya kita cukupkan dengan Islam, jangan terbawa iming-imingi wong sing agamane kadaluwarsa. Jenengan kersa dicaosi barang bosok. Promosine ahli kitab niku barang kadaluwarsa. Barang nopo? DS. Hancur nanti. Allah menyebutkan intuti'u jika kalian mentaati fariqon kepada sekelompok minal ladina utul kitab dari orang yang mereka diberi kitab. Yang di Al-Fatihah itulah orang yang maghdub, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Hancur kan? Mereka juga ad-dallin, suka beramal tapi enggak punya ilmu. Hancur kan? Mereka ada orang-orang yang kita minta kepada Allah, jangan sampai saya semisal mereka. Makanya mereka enggak boleh untuk ditaati. Kenapa? BS mereka itu. Kita minta pada Allah, singkirkan mereka. Jalannya orang yang maghdub singkirkan, jalannya orang yang ad-dallin singkirkan. Makanya jangan ditaati. Kalau ditaati risikonya apa? Ya ruddukum, mereka mengembalikan kamu ba'da imanikum, sesudah imanmu kafirin, jadi kafir. Jadi mereka itu punya program pemurtatan. Apa programnya? Pemurtatan. Makanya ngati-ngati anak-anak kaum muslimin sekolah pada mereka. Adakah anak-anak mereka sekolah di dalam sekolahan Islam? Dadi santri nek pondok wonten mboten kira-kira? Tapi anak-anak Islam sekolah pada mereka ada? Wah, bahaya, gimana itu loh ya? Orang tuanya gimana kok sampai menyekolahkan anaknya kepada mereka? Lah mereka saja tidak ada anak sekolah tekan di pondok pesantren dengan manhaj yang benar. Kok malah anak-anak kaum muslimin berguru pada mereka? Aneh mboten? Loh itu ada. Kita waspadakan. Gak boleh itu. Siapa yang dengar kajian ini, anaknya segera cabut. Pindahkan kepada guru-guru di sekolah yang islami, yang sunnah dengan manhaj yang benar. Bab orang tua mati, anaknya enggak beneh, enggak ada aliran pahala, nanti hisabe gede. Bab ada perintah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Berarti kan enggak dijaga kan kalau begitu, lah nyekolahnya saja kepada mereka. Itu diprogramkan jadi kafir itu. Makanya apabila ada mahasiswa Islam sekolah di negeri kafir itu syaratnya ketat. Apa itu? Ilmu yang kamu cari di sana memang kamu nggak punya dan itu kamu butuhkan. Pertama begitu, tentunya itu bukan ilmu akidah, bukan ilmu ibadah, tapi ilmu pelengkap untuk perjuangan Islam.
Boleh, itu syarat pertama. Yang kedua, yang dipilihkan yang betul-betul akidahnya kuat, ibadahnya kuat. Nah begitu, sehingga nanti ketika pulang nggak terbawa. Kayak Sri Hamengkubuwono di masa tempo dulu kan juga sekolah pada mereka, tetapi ketika pulang sebagai pejuang negerinya sendiri. Hatta kan juga sama di Belanda, ketika pulang berjuang di negerinya sendiri. Kenapa? Itu ada syaratnya. Memang untuk pembekalan perjuangan di negerinya yang nggak ada, adanya pada mereka, maka itu menjadi program. Memang itu yang dicari. Dan punya bekal yang sangat kokoh, sehingga nggak terbawa, nggak luntur. Sing jenenge logam emas dicemplungne peceran, dadi peceran mboten? Dadi peceran mboten? Panggah. Makanya nggak boleh sembarangan yang dikirim kepada mereka. Kenapa? Karena program mereka itu pemurtatan. Program mereka itu pemurtatan. Itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka mengembalikan kamu sesudah imanmu jadi kafir. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akhirnya menempuh jalan kekafiran, dimurtadnya kok gelem. Wa antum, sementara kamu tutla alaikum, dibacakan kepada kamu ayatullah, ayat-ayat Allah. Al-Quran 30 juz gamblang. Wa fikum rasulullah, di tengah-tengah kamu ada rasul sebagai mufassir, tempat bertanya, contoh beramal, sumber ilmu, mengajarkan segala sesuatunya, mengeluarkan mereka dari gelap menuju kepada cahaya, mensucikan. Kenapa itu enggak kamu pegang teguh? Ternyata malah orang kafir yang kamu taati. Aneh enggak? Nek ngomah bojone wayu gak marem, malah golek bojo kedua wong gendeng ning njaba. Aneh mboten kira-kira? Wong lemu miring kok ya kenemenen ngene iki. Bojomu nek ngomahke ayu sebagai bidadari gak cukup, golek ning njaba malah wong gendeng. Ini kira-kira sing luwih gendeng niku wong gendenge napa sing golek kira-kira niku? Sing golek nggih. Nah, itu sebuah untuk memudahkan pemahaman saja. Bagilah kita sampaikan gambar kayak begitu, kita nggak suka, murtadmu itu lebih menjijikkan daripada gendeng. Gimana? Murtadmu lebih menjijikkan daripada wong gendeng. Jelas itu loh ya. Wa may ya'tasim billah, siapa yang mau berpegang teguh kepada Allah dengan bertauhid, dengan ilmunya, dengan lengkap 3 jenis tauhid yang Rasul cara praktek para sahabat dengan Rasul selesai. Siapa yang mau beriktisam, berpegang seperti itu, emas tetap dijaga, perhiasan emas di tempat yang baik. Walaupun emas nggak dibuang di comberan, tapi ditempatkan di tempat yang baik, yang mulia. Itu namanya gambaran iktisam. Mandiri dengan keislaman kita, ilmu kita, manhaj kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, pengajaran kita, ekonomi kita, cukup. Ini kira-kira kita jadi orang mandiri bisa enggak? Apa dikit-dikit ngundang tenaga asing, dikit-dikit ngundang tenaga asing. Jane wong kene ora iso to jane panggah ngundang tenaga asing. Jane iso mboten jane? Jane iso cuma kurang percaya diri. Atau karena lemah pendirian, digetak gampang wedi. Bagaimana orang punya mental digetak gampang wedi? Makanya kita itu butuh percaya diri. Kita cukup dengan Islam, segala sesuatunya. Pokok kita tuh gelem mempelajari. Kalau bukan kita siapa lagi? Makanya jangan suka mencela lembaga pendidikan sana sini sana sini. Kamu kan orang Islam,
Mereka tuh bekerja keras punya hasil. Kamu kok hasilmu hanya mencela? Aneh nggak kira-kira? Mereka umat Islam berjuang mendirikan lembaga, kamu akan juga umat Islam. Kalau kamu nggak bisa membuat lembaga semisal mereka, ya mendukunglah. Jangan sampai sudah tidak mendukung malah mencela. Wong kafir malah kamu sanjung. Enek wong Islam sing ngoten niku. Lho aneh. Gimana Islam dirusak oleh umat Islam itu sendiri? Kudune ya belajar toh. Kudune ya belajar. Mula nding kluo kaya wedhus gampang lemu. Nding kluo kaya wedhus gampang lemu. Napa? Nding kluo roh panganan dipangan gampang lemu lho nggih. Panggah dengah ya entuk apa niku mangke. Tunduklah dengan Islam, pelajari, amalkan, dakwahkan, berkaryalah. Mestinya itu begitu. Ini tugas kita untuk iktisam. Faqad utiya, maka sungguh dia dibimbing ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini pensarahannya agak panjang, kita ambilkan bagian-bagiannya. Sekarang panggilan dari ayat in tuti'u al-fariqam minal ladzina utul kitab, jika kamu mentaati sekelompok dari ahli kitab. Kudune Allah Rasul sing tok taati, malah ahli kitab sing kadaluwarsa malah kamu taati. Siapa ahli kitab? Wahum al-hakidun, orang yang hasad alal Islam, kepada Islam, wal muslimin, dan kepada umat Islam. Al-muqtadun, mereka sing ndongkol. Napa basa Jawane ndongkol niku? Anyel, geting pol. Lidhur Islam, karena jayanya Islam, wantisari nurihi, dan menyebar cahaya Islam, fil masyriq wal maghrib, di timur dan di barat. Karena Islam itu bagaikan hujan yang seluruh permukaan bumi tersiram. Asalkan kita mau jadi tanah yang subur, nanti akan jaya. Air masuk, diresap, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, sisanya mengalir jadi sungai, merata. Kudune begitu. Makanya carilah ilmu, amalkan, dakwahkan, dirikan masjid, didik generasi. Dirikan lembaga dakwah. Umat Islam cukup cari ilmu di Islam sendiri dengan manhaj yang benar. Itu apabila kita mau jadi tanah yang subur kayak begitu, mesti makmur. Tapi kalau kita itu bagaikan tanah mek cekung tok, enek banyu ditampung, nggak bisa memanfaatkan, nanti dimanfaat orang lain, bahaya. Atau tanah yang cembung, ada hujan nggak bisa nerima, akhirnya hilang, ini bahaya. Makanya jadilah tanah yang subur, dan nanti akan makmur sekali. Dan Nabi Sallam itu sukses, para sahabat sukses. Makanya orang Yahudi itu gaudinge pol. In tuti'uhum fima yuzayyinu lakum, jika kamu mentaati mereka pada perkara yang mereka menghiaskan indah kepada kamu. Elek tapi cuma dihiaskan indah. Biasanya tiang mereka kan seneng hiasan indah nggih. Seneng tuku panganan sing larang-larang, jebule mek opak dibumboni, nggih mboten. Mek apik bungkuse, nggih mboten. Gitulah, mek opak dibumboni apik bungkuse, regane pun larang. Karena termasuk bergizi mboten. Ini kelasnya junk food niku. Napa junk food niku? Makanan sampah. Kenapa kita nggak mandiri menanam, memproduk sendiri? Yang tanah luas, yang itu bergizi. Nah begitu, bukan sampah. Makanya bila umat Islam itu tidak percaya dengan agamanya, nanti akan terbawa kepada dagangan mereka, barang elek sing dihiaskan indah. Wa yuhasinuna minal batil, dan mereka menampakkan kebaikan dari perkara yang sebenarnya batil, wal kufri al khafi, dan kekafiran yang tersembunyi.
Wa mimma yukabbihuna lakum, dan terhadap apa yang mereka cela buat kamu min ahkamil Islam yang ada itu dicela. Dagangan elek dipromosikan apik, sing apik dicela, itu gayane ahli kitab. Agama mereka sing kadaluwarsa itu dipromosikan indah, yang betul-betul lurus itu disuramkan. Min ibadati, dari ibadahnya, wa adabi, adabnya, wa akhlaki, dan juga akhlaknya, bidakwah, dengan tuduhan anha, katanya Islam itu munafiyatun lidemokratiyah, lidemokratiyah, katanya meniadakan sistem demokrasi. Katanya Islam itu anti demokrasi. Demokrasi ini apa? Kekuasaan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Islam itu katanya enggak demokrasi. Sing bener Islam itu demokrasi mboten. Asli demokrasi itu Islam. Kenapa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Sing enggak tasbih itu sekedik sinten? Wong kafir sing nek bumi tok. Langit itu wonten penduduke mboten? Pinten? Iso ngitung jumlah malaikat. Langit kalau bumi gede pundi? Manusia kalau malaikat gede kata pundi? Yo kathah malaikat. Langit kedua sampai ketujuh niku bek malaikat loh. Semuanya bertasbih, bertauhid. Langitnya bertasbih, tumbuhannya bertasbih, hewannya bertasbih. Mek manusane sing sauplek sing gak gelem tasbih, cilik jereke akeh. Jadi sing akeh itu ada tauhid. Kalau kita itu betul-betul memegang demokrasi, itu tauhid. Kenapa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kudune begitu. Kudune begitu. Itu gambarannya ke sana, maka jangan terbawa kepada pemikiran sempit. Dunia itu jumlahnya 7 miliar, yang 5 miliar kafir. Sing 2 miliar didum-dum. Jareke sing 5 miliar itu mayoritas. Mayoritas apa? Mayoritas apa? Itu kan sedikit. Yang mayoritas adalah malaikat yang bertauhid, ya kan? Kudune apabila memang betul-betul demokrasi itu adalah wahyu, itu tauhid kudune. Bukan kemaksiatan, bukan hawa nafsu ahli kitab. Mereka itu sedikit, kecil sekali. Wong mereka itu karo malaikat siji wae kalah lagi. Jangan persani, Nabi pas dikuyo-kuyo mulih dakwah king Thaif. Terus dipun cethuki malaikat. Niku ditentawani. Dene Jibril, aku rene wis ngejak malaikat penjaga gunung. Penduduk Thaif sing nguyo-nguyo awakmu, lek awakmu pengen malaikate kena tok kongkon ben dibelegi karo gunung siji apa gunung loro. Ini kira-kira penduduk Thaif musuh malaikat siji pundi sing menang kira-kira? Ara malaikat siji wae wis KO kok muni mayoritas. Mayoritas apa? Kecil mereka itu. Tapi gitulah mereka itu malah ilat. Ini sebuah bahasa untuk menjawab menggunakan bahasa mereka. Bukan kita promosi apa? Demokrasi. Jangan begitu. Jenenge salah tompo nggih. Salah tompo apa salah tompo? Saya tidak memperjuangkan demokrasi, tetapi menjawab orang yang mengatasnamakan demokrasi, begitu maknanya. Itulah tuduhan-tuduhan mereka. Makanya apabila umat Islam itu tidak punya ilmu, digitukan nanti akan KO. Tapi apabila punya ilmu, mereka yang bisa dibongkar kebodohannya. Demikian juga wal hurriyah as-syakhsiyah, kemerdekaan pribadi. Artinya Islam itu tidak sesuai dengan hak asasi, bahkan katanya membelenggu hak asasi. Betulkah Islam itu merampas hak asasi? Justru yang ada malah memerdekakan.
Karena fitrah manusia itu menyembah kepada Allah, Islam datang untuk menghidupkan jiwa tauhid. Apabila bodoh, manusia disuruh menyembah kepada manusia, itu sebenarnya itu adalah pembelengguan, bukan hak asasi, tapi itu pembelengguan. Nah gitulah, makanya kita wajib cerdas supaya enggak termakan oleh isu-isu bohong mereka. Au annaha tu'awiku anit taqaddum al-hadori, atau katanya Islam itu menghalangi dari kemajuan untuk menjadi orang yang modern, katanya. Padahal kenyataannya sebelum datang Islam gimana kondisi dunia? Gelap gulita. Ketika datang Islam betul-betul terbuka. Ketika Islam belum sampai di Andalus, pada generasi sekitar tabi'ut tabi'in gelap. Ketika sampai di Andalus menjadi cerah. Orang berbondong-bondong sekolah di perguruan Islam, pulang bisa membangun negerinya. Ketika umat Islam lemah itu dirampas, katanya itu ilmu mereka. Padahal itu adalah semuanya berguru kepada kaum muslimin. Makanya kita wajib tahu sejarah, sehingga nanti bisa membongkar kedok mereka. Katanya Islam itu menghalangi dari kemajuan untuk menjadi negeri yang modern. Padahal kenyataannya justru Islam itu malah paling maju, yang karyanya tidak bisa mereka saingi. Nah begitu. Itu apabila mau menggali potensi itu bisa. Nabi kita hanya 23 tahun sudah merubah dunia. Ketika diterapkan 5 tahun sudah bisa berubah drastis, sehingga beberapa macam pembangunan sudah mempengaruhi dunia, sehingga bisa dipercaya dan sama kagum. Islam itu sebagai pelopor sebenarnya, tapi mereka itu malah ilat. Makanya apabila kita nggak punya pengetahuan ya begitulah. Makanya kita wajib kembali kepada agama ini. Au annaha kanat fi ma madha solihatan, atau Islam itu dulunya memang baik. Amma al yauma fanahnu fi asrid dzurrah. Adapun sekarang kita di zaman atom wa ghazwil fadha dan perang terbuka. Fa inaha, katanya Islam tukhalifu ashabaha, itu membawa mundur ke belakang kepada para pemeluknya, wa ta'uduga wa taqa'udu bihim, dan mengekang kepada mereka dunal hadarah wa taqaddum, tanpa mendapatkan kemodernan dan kemajuan. Tapi itu hanya omong kosong mereka. Ketika umat Islam enggak diberdayakan, dibodohkan, kemudian agamanya dihancurkan, banyak sing mantuk-mantuk. Makanya kita wajib untuk membangkitkan umat ini dari tidur enggak mau cari ilmu. Makanya kita bisa lihat di Indonesia jutaan masjid, berapa yang makmur, yang ada kajian? Sedikit sekali. Rata-rata khutbah Jumat ya bukunya panggah kuwi yang nganti luset. Saben-saben di khutbah ini mesti ngantuk, kapan maju? Sehingga seolah Islam itu enggak ada kemajuan, makanya mereka itu lebih percaya kepada Eropa, katanya itu maju. Nah, sementara ketika ada dakwah yang betul-betul lurus, itu banyak yang digembosi. Maka kembalilah kepada Islam, nanti akan dibimbing menjadi orang yang maju. Itu tadi usaha Yahudi, ahli kitab, merusak di dalam Islam. Berikutnya, apa alasan mereka merusak? Untuk menjawab ini kita baca di halaman 35 pada baris yang ke-6. Wa'lamu anna fil ayah al-karimah ba'da hadhihi mubasyaratan akbara khisnin lakum. Ketahuilah pada ayat yang mulia ini, setelah pembahasan yang ada secara langsung, merupakan sebesar-besar benteng buat kamu. Jadi ayat yang kita baca bagian akhir, apabila kita mau iktisom, itu merupakan benteng yang paling kokoh. Wa adoma suwarin li mana'atikum, dan sebaik-baik tembok yang bisa membentengi kalian
min a'taikum al-qaidin lakum, dari musuh-musuh yang membuat makar kepada kamu, min hadil farik alladzi taqaddama, sifatu dari kelompok ahli kitab yang sifatnya telah berlalu, wahum ahlul haqti wa taghayyud, mereka orang yang memiliki rasa iri dan dongkol al-Islam wa ahli, kepada Islam dan pemeluknya. Lisurihim anna islamahum huwa sabilun najah, karena mereka betul-betul sadar Islam bila betul-betul digali nanti akan betul-betul mengantarkan sebagai jalan keselamatan. Wa anna ma hum alaihi minal yahudiyyah aw nasraniyah, adapun apa yang mereka pegang Yahudi Nasara, hum tariqul khusran fid dunya wal akhirah, mereka itu merupakan jalan kesesatan, kerugian dunia maupun akhirat. Jadi tokoh-tokoh mereka itu paham Islam itu betul-betul hak. Mereka sadar betul-betul batil. Sekarang coba pahami tentang ayat yawaddu ahadum law yu'ammar alfasanah. Satu di antara mereka tuh pengen hidup 1000 tahun. Bila kita lihat tafsirnya, apa itu tafsirnya? Kok pengen urip 1000 tahun? Napa tafsirnya? Tiyan niku tambah dawa umure, tambah kuat napa tambah ringkih? Jenengan pun nate pirsa sakmenika tiyang sing paling sepuh umur pinten? Kalau nembe ningali video 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki, bungkuk kabeh. Ngamel tekan bungkuk. Kira-kira umure ya 90 napa 100 maupun Zulpiro. Jek semono wis kaya ngono, jek 100 niku kirang langkung. Lek 200 kaya ngopo? Lek 400 kaya ngopo? Nuwun sewu, bila kita menggunakan bahasa sing kasar, sak kiri-kirine paling kiri. Karena mereka sadar bila mati masuk neraka, nek donya kiri ya kaya ngopo siap. Nyapa? Lek nganti mati mesin neraka, waduh, kiri ini kaya nek surga. Jadi mereka tuh sadar, kenapa ingin hidup 1000 tahun, padahal itu tidak mungkin. Karena mereka tuh betul-betul yakin, nggak mau mati, lek mati mesti neraka. Mereka tuh betul-betul yakin. Kayak yakinnya 5 tambah 5 pinten? 10. Jadi ahli kitab itu lek mati masuk neraka itu yakin, seperti yakinnya 5 tambah 5 berapa? 10. Tapi karena hasadnya, nyapa sing dadi nabi kok dari jalur Ismail, enggak dari jalur Israel. Nabi Yakub, Nabi Ishak. Padahal ketika nabi dari mereka juga enggak diterima, banyak yang dibunuhi. Jadi hakikatnya mereka memang sebagai orang yang iri, siapapun diiri, walaupun grup mereka sendiri. Itu permasalahannya. Dan karena penyakit iri itulah yang menghancurkan mereka. Dan itu penyakit yang paling bahaya, yang itu merupakan kesuksesan program iblis menyesatkan manusia. Itu alasan kenapa mereka itu mengadakan pengrusakan. Sudah dikuasai oleh penyakit hasad. Berikutnya kita akan membaca solusinya supaya umat Islam nggak jadi korban. Di halaman 35 kita baca 2 baris dari bawah. Fa'al mu'minin, kewajiban orang iman, ayyuhyu ahda Rasulullah SAW, untuk menghidupkan apa yang telah diwasiatkan Nabi SAW. Wasiate Nabi peganglah. Ini solusi untuk kita selamat. Wadhalika, apa itu bentuknya? Ayyata'ahadu fi mudunihim wa qurahum, untuk mereka jaga di kota maupun di kampungnya, alal ijtima kula lailatin fi buyut rabbihim, untuk membuat acara ngumpul-ngumpul, walaupun tidak semuanya, yaitu di sebagian malam di rumah Allah,
min sholatil maghrib ila sholatil isya, selepas maghrib menunggu isya, ya ta'allamuna alkitab wal hikmah, mempelajari ilmu syar'i. Ini pesannya. Kembali ke masjid, walaupun kamu tidak bisa mencari ilmu 24 jam, tapi bar maghrib nganti isya isinono ilmu. Mriki dijane ilmu bar Jumatan sesasi ping pinten? Bar maghrib ping pinten? Pindu. Bar subuh blas. Oh iya kono. Sekarang saya cerita, alhamdulillah saya di Masjid Sholihin saya isi semuanya. Bar subuh minimal 1 hadis mesti saya isi, kecuali saya udzur atau ada jadwal yang lain. Dan saya berusaha untuk mengisi waktu terisi penuh, nggak ada waktu saya kosong. Bar maghrib kosong nggak ada, bar subuh kosong nggak ada. Kalau nggak percaya jenengan saged menanya datang sebagian sing kula teng punti-punti katut. Kadang tiang sing nyusuni jadwal bingung, wah ngene iki piye cara nyusul jadwal. Termasuk untuk hari besok itu, Ahad kedua besok itu, jadwalnya itu bar subuh ada jam 6 nek Imam Syafi'i Tulungagung, jam 9 nek Masjid Kemenak Trenggalek, jam 1 nek pucuk Gunung Puli mriku itu ada 2 sesi, bar maghrib ngadi luwih. Ini upaya mengajak umat kembali. Bila sudah dipelopori umat menyambut, seolah nanti umat akan terjaga. Tapi apabila sudah dipelopori umat gak menyambut, ya wis, resikonya nanti akan hancur. Kenapa? Nabi ketika berjuang hanya sendirian tidak bisa, mesti ada pendukungan dari siapa? Para sahabat. Sekarang sudah ada yang mempelopori. Bagaimana kita sebagai sahabat ilmu mendukung itu semuanya? Bukannya tujuannya bukan kita diajak untuk mengikuti seseorang kemana-mana katut, bukan, tetapi masjid yang ada hidupkan, maknanya begitu. Ojo njagane si atok sing ngaji, tetapi sing wis biasa ngaji harus bisa ngaji, walaupun itu dengan 1 hadis 1 ayat, asalkan itu disiapkan, insyaallah nanti bisa itu karena terbiasa dan minta pada Allah Ta'ala. Dan dakwah itu siapapun bisa. Karena dakwah dibagi 2, pertama ajak-ajak, yang kedua mengajar. Apa yang kita bisa kita ajakkan. Ini kuncinya jalan keselamatan. Apa? Menjaga apa yang dijanjikan Nabi SAW untuk duduk di rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca ayat-ayatnya. Apabila itu dikerjakan, nanti akan selamat. Banyak maluna bima ya'lamun, mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui, bijidin dengan sungguh, wasorohatin dan gamblang, wasitikin dan jujur. Wadhalika itu semua dikerjakan tulal hayati sepanjang hidup. Fala yatakhalafu rajulun wala mar'atun, jangan nanti absen laki maupun perempuan, walatiflun demikian juga anak-anak, ila ma'dzur, kecuali mereka yang memang betul-betul ada udzur syar'i, bimaradha atau tamrid, atau mereka itu sakit atau sedang merawat. Wa amal musafir fa innahu yati masjida ahli balad, adapun musafir bisa mampir di masjid tempat yang ia singgahi, alati safara yang ia safar ke sana. Wa yasatu ma'hum al sholatain, hadir bersama mereka akan sholatnya. Wa yasma'u ma'hum al-kitab wal hikmah, ketika ada kajian mampir dulu. Jadi jangan semata musafir nggak ada ilmu. Wa ya'malu bihima wa yu'allimuha, mengamalkan kedua dan mengajarkannya. Wa dzalika ya'dhumu wa yafuz, dengan begitu nanti akan besar masa depannya dan akan beruntung. Wa akhiran yukhbiru ta'ala ibadal mu'min, terakhir Allah Ta'ala menghabarkan kepada hambanya yang beriman, mubasyiran lahum, dalam rangka memberikan kabar gembira kepada mereka, bi anna man ya'tasim billahi, siapa yang berpegang teguh kepada Allah dengan tauhid,
bi kitabi wa sunnati Rasulillah SAW, dengan kitabnya Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, sebagaimana pemahaman para sahabat, faqad hudiya ila sirati mustaqim, maka dia akan terbimbing menuju pada jalan yang lurus, fala yadil wala yashqa, maka dia tidak sesat dan tidak celaka. Ini harus kita peloporkan. Harus kita peloporkan. Dan ini butuh kita share kemana-mana, berbagai macam grup kita isi, sehingga kepada mereka yang punya jiwa dakwah juga, melihat jadwal yang selalu penuh, mereka itu selalu mencari sopoto, isu enek jadwal, siang enek jadwal, sore enek jadwal, kajiannya selalu ada, tidak ada hari tanpa kajian. Ketika ketemu, antum amat sangat menyemangati kami. Itu sampai ada grup dakwah di Indonesia ketika mengadakan daurah, sempat mereka cari-cari ketemu, mereka memberikan apresiasi, ada yang menyambut yang seperti itu. Makanya butuh kita kembangkan, butuh kita kembangkan. Itu semua dalam rangka pembentengan kita supaya percaya dengan Islam. Bila tidak, kita nanti akan ditaklukkan oleh para penghias, yaitu promosinya ahli kitab yang amat sangat membahayakan. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Mau dicatat silahkan. 1. Ada 6 nomor, nggak banyak. Para nabi itu bersaudara. Para nabi itu bersaudara, berjuang secara estafet. Jatah tugasnya habis, harus menyerahkan tongkat estafet pada pelanjutnya. Jatah tugas habis, harus menyerahkan tongkat estafet pada pelanjutnya. Saya ulang, nomor 1. Para nabi itu bersaudara, berjuang secara estafet. Jatah tugas habis, harus menyerahkan tongkat estafet pada pelanjutnya. Titik. Ini bahasa saya pakai mungkin sudah berganti generasi. Dulu ketika sekolah, di antara pelajaran olahraga ada lari, estafet gitu kan. Pamane lomba lari jarake dugi mriki. Niki dipun tandangi wong sitok mboten saged. Ini ditandangi wong 5. Masing-masing semene. Dan masing-masing itu sudah menunggu. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, terus begitu. Iki nggawa tongkat, lawayu sak pole. Teko kene diserahne ditampa iki. Dhek mulih. Tapi tongkate sapa serane? Dhek lawayu malih. Jate entek dugi mriki diserahne. Sing nampa lawayu malih. Dari beberapa grup ini, siapa yang paling cepat, dia nanti akan menjadi apa? Pemenang. Ini bila kita mengambil bahasa estafet. Jadi para nabi itu adalah satu dengannya itu bersaudara. Kerja dakwah mereka itu adalah bertahap. Nabi Adam semene, Nabi Nuh semene, Nabi Ibrahim semene, terus begitu. Yang terakhir sinten? Nabi Muhammad SAW. Itu pelajaran yang pertama. Jadi nggak ada nabi yang kerjanya itu diklaim milikku sendiri, enggak. Tapi itu adalah sambung menyambung, saling melengkapi. Nomor 2,
Pemegang tongkat estafet terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Pemegang tongkat estafet terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Rumiyin Nabi Adam niku mbeto agama napa? Napa? Islam diperjuangkan Nabi Adam mungkin 1000 tahun, penake ngomong ngeten nggih. Nabi Nuh 1000 tahun misale. Terus Nabi Isa tidak tahu berapa tahun. Nabi kita 23 tahun. Jadi Islam yang dibawa Nabi Adam dulu, yang diperjuangkan dari masa ke masa, terakhir diperjuangkan Nabi SAW itu sama. Banyu niki wonten mriki pindah teng mriki. Padha mboten banyune. Itulah Islam. Itulah Islam. Dari masa ke masa adalah sama. Agama tauhid itu agama taat. Allah yang disembah, cara Rasul yang dikerjakan. Makanya pemegang yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, tidak Islamnya ahli kitab. Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak Islamnya ahli kitab. Dengan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW menyebabkan jadi orang kafir. Begitu, tidak Islamnya ahli kitab kepada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW menyebabkan menjadi orang kafir. Yahudi masanya habis, sudah datang Islam enggak segera masuk Islam, BS. Nasoro sudah waktunya habis datang ke Islam enggak masuk Islam, BS. Napa BS manane pun? Ada luarso, enggak layak pakai. Nah begitu. Tetapi nomor 3, nomor 4, sebab-sebab mereka tidak mau Islam yaitu karena hasad. Sebab mereka tidak mau masuk Islam, napa sebabipun? Hasad. Titik. Napa hasad niku? Iri. Napa iri niku? Enggak demen apa yang dimiliki oleh orang lain dan berusaha untuk menghancurkan dan mengambil alih. Kalau kita punya rasa nggak suka pada seseorang, mek rasa tok, kita belum berucap, kita belum bertindak, mek nggak demen nyapo kae kok duwe anu, mek rasa tok itu belum dosa. Tapi lek nganti ngomong, wah dhek ngrayen kuwi duit panas loh, ngingu tuyul, pantas duitku hilang-hilang wae. Itu bahasa hasad itu sudah dosa. Lalu ketika direkayasa, orangnya hancur, barangnya diambil, wah ini luwih nemen. Rela hancur-hancuran, yang penting dia itu hancur, itu raja hasad. Jadi iblis itu siap masuk neraka, yang penting Nabi Adam dan anak turunnya itu masuk neraka. Mereka tuh puas, walaupun mereka itu harus hancur. Itu hasad yang paling bahaya. Yahudi Nasoro kena penyakit hasad itu. Ketemploan sifatnya sinten? Iblis. Naudzubillah min dzalik. Dan nomor 4. Nomor 5, usaha mereka mengadakan pemurtatan. Itu nomor 5, usaha mereka mengadakan pemurtatan. Ini kira-kira usaha Yahudi Nasoro untuk mengadakan pemurtatan
tasih mlaku napa pun prei. Terus mereka mendirikan sekolah, panti-panti, terjun ke berbagai macam tempat yang terkena musibah. Masyarakat didangkalkan, akhirnya mereka datang untuk promosi, gitu kan? Terus itu hanya dengan modal beras, modal mie, modal sandangan bekas. Ketika masyarakat itu sudah diawamkan, nggak punya ilmu, mereka seolah itu sebagai cahaya yang menerangi. Ya gitulah. Makanya apabila walaupun kita punya masjid tapi masyarakat kita aja nggak mau, nanti juga sama nanti. Sehingga masjid yang mereka miliki, pengurusnya pun juga dari agama mereka pun juga ada. Aneh, betul-betul aneh. Makanya kita berangkat dengan diri-diri kita, minimal diri kita, keluarga kita, nanti kita kembangkan. Tapi ya berat ujian nih. Begitu kita lurus mesti disanggah oleh mereka yang suka bid'ah dan macam-macam, suka syirik dan macam-macam. Gitu kan? Kuat sekali nanti sanggahannya. Kuat sekali sanggahannya. Di berbagai macam lini begitu persaingannya. Sampai urusan kenegaraan, siapa yang nanti memegang tampuk pimpinan, wow itu keras sekali. Keras sekali itu. Itu di mana-mana. Itulah medan juang yang kita sedang ditunjukkan, terjunilah. Itu usaha mereka untuk mengadakan pemurtatan. Terakhir yang keenam, sikap umat dari Nabi yang terakhir, yaitu sikap kita, pembentengan yang mesti kita miliki itu apa? Sikap umatnya Nabi yang terakhir. Satu, i'tisam dengan ilmu syar'i. Dua, istiqomah. Tiga, menjaga umat dengan terwujudnya generasi Rabbani. Ini tiga langkah sikap umat dari Nabi yang terakhir, sikap umati Nabi yang terakhir. Sinten umati Nabi yang terakhir? Ya kita ini. Apa yang mesti kita kerjakan? PR kita apa? Kewajiban kita apa? Satu, i'tisam pada ilmu syar'i. Berpegang teguh kepada ilmu syar'i. Caranya hidupkan masjid dengan adzan, dengan jamaah, dengan ilmu kita didik generasi supaya penduduk setempat itu mandiri. Nggak usah ngaji ndadak nekane wong liya. Setiap masjid itu ada ustadznya yang mandiri supaya percaya diri. Itu harus itu. Kalau ndak bisa sulit. Sing dadi ustaz siji ngopeni masjid 1000 terus pundi carane? Gak iso. Makanya setiap masjid itu harus ada minimal satu yang selalu membacakan ilmu kepada umat. Gak bisa siapkan anaknya, cucunya, milang-miling sapa generasi yang potensial sekolahkan. Minimal setiap masjid itu ada satu. Kesana aja mek wong tuane repot golek duit mikir dandani HP anyar, omah anyar, kendaraan anyar, sekolah mek dititip-titip nih. Kenapa enggak mandiri? Kutune itu harus mandiri. Itu harus istisam pada ilmu syar'i. Yang kedua, istiqomah. Bila sudah berpegang teguh pada ilmu syar'i, jaga sampai mati. Kemudian yang ketiga, menjaga umat dengan terwujudnya generasi Rabbani, yaitu dengan dibukanya pendidikan. Makanya siapa-siapa yang menikah, memang itu tujuannya yang sangat banyak berkaitan dengan pembangunan peradaban, yaitu anak-anak yang ada supaya bisa menjadi generasi lebih baik. Ada 3 karakter generasi Rabbani. Napa niku? Yang kita diperintahkan kunu Rabbanin, supaya kalian jadi Rabbani. Satu, alim, berarti generasi yang
cukup dengan bekal ilmu. Yang kedua, amil, ilmu yang sudah dimiliki amalkan. Yang ketiga, mu'alim, nah siap mengajarkan. Siap mengajarkan. Itu pembentengan yang harus kita miliki, yang dengannya nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rangkuman yang telah kita sampaikan dari materi penting sebagai tafsiran dari surah Ali Imran 100 dan 101 yang ayatnya kita terjemahkan global. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari orang ahli kitab, mereka akan memurtadkan kamu, hilang imanmu, jadi orang kafir. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi kafir? Kamu kan punya kitab juga, ada rasulnya. Emangnya kamu kemanakan itu kitabmu, rasulmu, masjidmu? Makanya siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia terbimbing menuju kepada jalan yang lurus. Semoga kita termasuk orang yang berpegang teguh, yang nanti akan terbimbing di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan, disilahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.